Bisa? Oke. Lanjut di situ berdasarkan turuki waslihi wusulihi ilaina, ya. Ada mutawatir, ada ahad, ya kan, ahad. Di situ si mutawatir ini sudah kita baca ahad itu ada masyhur, hadis masyhur, terus ada hadis yang aziz, terus ada hadis yang gharib, ya, gharib, anggaplah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat masyhur, ya. Jadi taksimu khabaril ahad, pembagian khabar ahad. Taksimu khabaril ahad binisbati ila ada di turukihi, berdasarkan jumlahnya. Ya, ada ahad itu ada hadis masyhur, ada aziz dan gharib. Dan saya ceritakan kemarin itu angka minimalnya dari setiap angkatan adalah 3 orang. Kalau aziz, angka minimalnya dari setiap angkatan minimal ada 2 orang. Kalau gharib ada 1 orang dari semua angkatan. Nah, al-masyhur, apa itu hadis masyhur? Wahwa ismun maf'ulun. Ya, dia adalah isim maf'ul, wazannya termasuk isim maf'ul dari syahartul amra. Ai a'lantuhu wa azhartuhu. Yaitu aku mengumumkan sebuah informasi, ya, a'lantuhu wa azhartuhu, ya, sama aku ilankan dan aku tampakkan. Wasumnya bidzalika li zuhuri. Kenapa disebut hadis masyhur? Karena dia zuhur, muncul gitu ya. 3 orang itu lebih gampang untuk dilihat, disorot gitu ya, daripada 2 orang, daripada 1 orang. Istilahan apa itu hadis masyhur? Marawahu salah satu aksar, ya, fikul di tabaqah malamnya blugh hadat tawatur, ya, yaitu hadis yang diriwayati oleh minimal 3 orang, ya, atau lebih, tapi tidak sampai 10 orang, ya, tidak sampai 10 orang, batas minimal mutawatir. Nah, contohnya apa? Nah, ini yang udah ini ya, baca sendiri bisa, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu, gitu. Nah, sekarang hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah ini kita merujaah sedikit atau merujaah banyak lamanya. Lanjut aja ya ke hadis, definisi hadis aziz. Apa itu hadis aziz? Secara bahasa, aziz itu adalah sifat musyabbah, ya. Dia termasuk ke dalam isim mushtaq berarti, ya, isim mushtaq kalau di nahwu, ya, isim mushtaq. Nah, dia adalah sifat musyabbah, gitu. Sifat musyabbah dia adalah sifat, gampangnya seperti itu ya. Biasanya aziz itu adalah sifat dari azza ya izzu, ya. Artinya adalah qalla wa nadar, sedikit dan langka. Atau dia aziz dari kata-kata azza ya azzu, artinya qawiya, yaitu kuat, washtadda. Washtadda itu kuat juga sama. Wasumya bidzalika, kenapa disebut hadis aziz ini aziz, ya kan? Likir latihi, karena dia qalil, wa wujud dikillati wujudihi, karena jumlahnya sedikit, wa nudratihi, dan karena langka, gitu ya, langka. Habis itu bisa juga dia disebut hadis aziz sebab keduanya adalah likuwatihi, karena dia kuat, bimaji'ihi min tariqin akhar, ya, karena ada datang riwayat juga dari yang lain, setidaknya minimal mereka berdua, gitu kan. Jadi ada si A ngomong, si B juga ngomong. Nah, segeng itu, tobakoh yang itu cuma mereka berdua minimal. Nah, jadi dia saling menguatkan, maka terjadi aziz, gitu ya. Lanjut secara istilah, apa itu hadis aziz? Yaitu layakil lurwatuhu anisnain. Hadis yang perawinya tuh minimal 2 di satu tingkatan. Di jami'in tabaqat. 2 dari semua tingkatan, misalnya tingkatan hadis itu ada 10 gitu kan. Nah, paling minimal dari 10 orang ini ada satu tingkatan yang 2 orang. Gitu ya. Nah, nggak boleh lebih sedikit lagi. Nah, habis itu contohnya apa? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Marwahu syaikhain, syaitan min hadis Anas wal Bukhari min hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Itu contoh hadisnya. Silakan untuk apa. Sekarang hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Yaitu gharib secara bahasa itu sifat musyabah juga, ya, sama seperti aziz. Wazannya itu fa'il gitu. Apa arti gharib? Gharib itu secara bahasa artinya munfarid, menyendiri, atau orang yang
al-ba'id an aqaribihi, orang yang jauh dari kerabatnya, maka disebut gharib ya. Karena dia terasing atau dia asing. Misalnya kayak Antuna baru nyampe di Jakarta gitu kan. Antuna dari kampung merantau. Nah, Antuna tuh disebut gharib ya. Kenapa disebut gharib? Karena guraba, orang asing gitu ya. Terus dan Antuna jauh dari kerabat. Secara istilah apa itu gharib? Mayan faridu biruwatihi rawin wahid ya. Yaitu hadis yang menyendiri satu satu biriwayatihi afwan, menyendiri seorang perawinya ketika dia meriwayatkan. Dia menyendiri, maksudnya menyendiri itu apa? Cuma dia sendiri, nggak ada orang lain. Ya, misalnya ada 10 tingkatan. Dia di tingkatan ketiga. Nah, pas di tingkatan ketiga, cuma dia yang merawikan ya, cuma dia yang menjadi perawi, tidak ada perawi lain misalnya ya. Jadi yan faridu rawin wahid biriwayati, gitu, hadis yang sendiri perawinya ya kan, menyendiri atau menjadi sendiri perawinya ketika meriwayatkan hadis, itu makanya disebut hadis gharib. Nah, tasmiyatun saniyatun lahu, ada penyebutan nama kedua atau nama lain dari hadis gharib. Yutliku kasirun minal ulama alal gharib ya, banyak ulama memakaikan untuk kata gharib isman akhar, nama lain, yaitu hadis al-fard. Kenapa? Karena gharib dan fardu gitu ya, mutaradifan, karena mereka itu mutaradifan itu artinya bersinonim gitu ya. Jadi antara gharib sama fardu sama-sama sendiri artinya, makanya diberikan nama lain untuk hadis gharib. Wa ghayara ba'dul ulama bainahuma. Tapi ada juga beberapa ulama yang membedakan. Jadi eh, hadis gharib ada satu definisi, hadis fardu itu ada definisi lain gitu. Faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Itu yang ya, maka ada ulama yang menjadikan setiap dari mereka berdua, yaitu hadis gharib sendiri, hadis apa, fardu sendiri, nau'an mustaqilan, dia menjadi jenis tersendiri gitu. Jadi ada yang menyatakan gharib sama fardu itu sama hadisnya, ada yang mengatakan gharib satu punya definisi, apa, fardu juga punya definisi gitu ya. Lakin al-Hafiz Ibn Hajar, tetapi ulama Imam Hafiz bin Hajar gitu kan, ya'uddu ya'uddu huma, yaitu menganggap antara gharib sama fard ini mutaradifan, yaitu secara bahasa memang dia bersinonim, wastilahan maupun secara istilah gitu ya. Jadi kalau ditanya uskuritas saniyah dan hadisil gharib, jadi hadisul fard. Nah, aksamuhum ya. Nah, gharib ada pembagiannya nih, gharib tuh ya. Ada pertama gharib mutlak, yang kedua gharib nisbi. Gitu. Jadi kalau SMA kita belajarnya sampai definisi hadis gharib saja ya. Tapi kalau udah itu kuliah, gharibnya terbagi lagi. Yang qasimul gharib bin nisbati limaudhi'i tafarrudi fihi ila qismain, ya kan? Gharib ini berdasarkan tempat dia menyendirinya di bagian mana terbagi dua, ya kan? Ada yang menyendiri mutlak, ada yang menyendiri secara nisbi. Nanti kita lihat, gitu ya. Nah, yang pertama ada gharib mutlak atau al-fardul mutlak, gitu kan. Apa itu gharib mutlak? Maka natil gharabah fi asli sanad. Memang gharabahnya ini perawinya cuma satu dari awal. Dan berarti dari Rasulullah ke tingkatan pertama. Tingkatan pertamanya ini aslu sanad. Aslu sanadnya itu emang cuma satu orang. Nah, itu namanya gharib mutlak. Ai ma yanfaridu biriwayatihi syakhsun wahidun, ya kan? Yaitu hadis yang yatafarradu, ya kan, menyendiri satu orang atau cuma datang satu orang meriwayatkannya fi asli sanad, dari awal sanad itu. Contohnya apa? Contohnya ada hadis yang terkenal sekali, Masya Allah, innamal a'malu binniyat, ya kan? Nah, ini hadis ini tafarrada bihi Umar bin Khattab. Yang mendengar itu hanya Umar bin Khattab gitu. Lalu Umar bin Khattab rawi riwayatkan jadi apa, meriwayatkan ke para sahabat lainnya, bisa jadi jumlahnya sangat banyak gitu ya. Tapi ketika mendengar ini itu cuma Umar saja, satu orang. Itu namanya gharib mutlak. Enten akhwat? Benar, benar. Oke. Benar. Nah, selanjutnya ada gharib nisbi. Apa itu gharib nisbi atau fardun nisbi? Maka natil gharabah fi asna, ini yang gharibnya biasa. Yaitu gharabahnya dia sendiri perawinya di tengah-tengah sanad gitu ya.
Jadi yarwihi aksaru min rawin fi asli sanad, bisa jadi dari Rasulullah itu yang meriwayatkan itu banyak. Ya, yarwihi aksar min rawin. Dari Rasulullah lebih dari satu orang yang meriwayatkan di asli sanad. Sumayan faridu, terus misalnya sanadnya ada 10 orang, 30 orang, tingkat kedua 40 orang gitu kan. Sumayan faridu biriwayatihi wahidun an ulaika ruwat. Kemudian di bawahnya itu ada satu orang saja meriwayatkan seperti itu ya. Jadi nggak jadi nggak jumlahnya nggak banyak ya, jumlahnya nggak banyak gitu. Habis itu jadi dia gharibnya tuh misalnya satu ini 10 orang gitu kan. Nah, habis itu cuma satu orang habis itu yang meriwayatkan ya. Nah, itu namanya adalah gharib nisbi secara nisbah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah hadis Malik dari Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW masuk wa ala rasi mughafar nih kayaknya eh, topi besi untuk perang. Coba kita lihat. Ada nggak di sini? Di footnote-nya ada nggak? Nggak ada ya. Nah, gitu ya. Tafarrada bihi Malik. Di sini Imam Malik sendiri Anis Zuhri ya. Jadi eh, dia Imam Malik mengambil dari Imam Zuhri dia sendiri saja ya. Gitu. Jadi dia ada orang lain yang nemenin. Itu akhwat gharib nisbi Fahimna Ustazah. ya. Fahimna. Jadi dia sendiri. Oke. Nah, Asyharul Musannafat. Asyharul Musannafat. Berarti ini karangan-karangan yang paling terkenal di tentang hadis gharib. Ya, ada gharib, gharaib Malik, ada Afsad, Hasan, gitu ya. Nah, lanjut tadribatnya nanti aja. Sekarang ke pembahasan kedua. Taksim khabaril ahad. Tadi khabaril ahad bin nisbati ila turuqihi. Nah, dihafal. Kalau ahad berdasarkan ada di turuqihi ya, itu ya, dia terbagi 3. Sekarang pembagian khabar ahad berdasarkan kuwatihi wa dha'fihi. Dia adalah hadis ahad, bisa jadi hadisnya aziz, bisa jadi masyhur, bisa jadi gharib. Nah, si aziz, masyhur dan gharib ini dikasih nilai lagi, jadi kasih label lagi, ya. Ada aziz, ada masyhur yang sahih, ada aziz dia sahih, ada gharib dia sahih. Begitu juga ada masyhur hasan nilainya, labelnya. Ada aziz yang hasan, ada gharib yang hasan. Begitu juga ada dhaif, bisa jadi dia aziz tapi dhaif. Bisa jadi masyhur tapi dhaif, bisa jadi hadisnya itu gharib tapi dhaif gitu ya. Jadi pokoknya di antara mereka bertiga tadi, nah dikasih lagi penilaian itu sendiri gitu ya. Berdasarkan dia kuat atau lemah. Nah, kita lihat di sini ya. Yang qasimu khabarul ahad, khabar ahad ya yang tadinya masyhur, aziz dan gharib, berdasarkan kuat atau lemah, dia terbagi lagi kepada dua pembagian besar. Yang pertama ada hadis makbul, yang kedua mardud. Gitu. Jadi ahad ini eh, meskipun dia tidak sekuat mutawatir, ya, tapi dia ada yang makbul juga. Tapi jangan salah, karena dia ahad maka dia tricky. Tricky itu artinya apa? Rentan, gitu ya. Bisa jadi dia mardud, gitu. Jadi hadis ahad ini ada yang makbul dan ada yang mardud, gitu ya. Apa itu hadis makbul? Hadis yang tarajjah hasidukul mukhbiri anhu bihi, ya. Yaitu rojih, kejujuran perawinya itu kuat, ya. Jadi integritas perawinya itu kuat. Ya, integritas itu maksudnya apa? Eh, bisa jadi popularitasnya atau bisa jadi memang kualitas perawinya ya itu bagus ya. Jadi wahwa matarajjah hasidukul mukhbiri bihi artinya hadis yang kuat kejujuran perawinya atau integritasnya itu kuat gitu ya, kualitasnya itu bagus, itu hadisnya makbul gitu. Wa hukmuhu, jika kita mendapati hadis itu hadis ahad dan dia dianggap makbul, apa yang harus kita lakukan dengan hadis itu? Hukmuhu wujubul ihtijaj bihi wal amal bihi. Kita harus melaksanakan 2 hal. Yang pertama bisa dijadikan hujah. Ihtijaj itu artinya bisa kita jadikan hujah. Apa maksud bisa dijadikan hujah? Yaitu bisa kita jadikan dalil.
Ketika kita mau beribadah, kita bisa pakai hadis ahad. Begitu. Ketika kita ingin menyanggah perkataan orang lain dengan dalil yang lain, bisa kita pakai dalil ini. Itu artinya ihtijaj. Ya, bisa kita jadikan dalil untuk menyangkal, bisa kita akan jadikan dalil untuk menguatkan pendapat kita. Itu namanya ihtijaj. Yang kedua apa? Ya, hadis ahad yang makbul harus dipraktekkan atau bisa kita praktekkan, bisa diterima untuk dipraktekkan. Begitu. Antum akhwat, definisi makbul. Fahimna sudah. Oke. Ya. Sekarang ada mardud. Ya, kebalikannya. Mardud itu kan tertolak. Lam yatarajjah, belum kuat. Yang nggak kuat, sidqul mukhbiri bihi. Nggak kuat dari sisi kejujuran si perawinya. Gitu ya. Bisa jadi kualitasnya, karena hafalannya lemah, karena dia pernah melakukan dosa besar kah, karena dia terlalu sering sendiri kah, atau gimana gitu kan. Memang benar-benar nggak ada yang pernah dengar hadis ini dan sejenisnya. Maka dia mardud. Ya, lam yatarajjah, tidak kuat gitu ya, sidqul mukhbir bihi, ya, kekuatannya, kejujurannya bukan dia tukang bohong ya, cuma maksudnya kualitasnya lah ya, integritasnya gitu. Nah, wa hukmuhu, kalau ada hadis ahad lalu dikatakan ulama dia mardud, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil untuk menguatkan apa yang kita praktekkan, atau tidak bisa menjadikan dalil untuk menyanggah pendapat ulama lain, gitu ya. Lalu wala yajibul amal bihi. Kalau mau kita praktekin boleh, tetapi nggak wajib, gitu ya. La yajibul amal bihi. Bukan nggak boleh ya, tetapi nggak wajib. Kalau ada orang yang mempraktekkan ya silahkan, itu ini dia gitu kan, atau kita mempraktekkan gitu. Tapi uh, tidak bisa hadis ini menjadi penguatan sehingga kita bisa membantah orang lain. Ini nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia derajatnya mardut, tertolak. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih pembagian dari makbul, gitu ya. Nah, makbul itu hadis apa saja? Nah, ada 4 hadis. Yang qasimul makbul, makbul terbagi berdasarkan tawafud. Tawafud itu tingkatan, tingkatan martabatnya, ketingkatannya kepada 4. Ya, yang pertama hadis sahih li zatihi. Yang kedua sahih li ghairihi. Yang ketiga hasan li zatihi. Yang keempat hasan li ghairihi. Gampangnya gini, sahih li zatihi itu ya, dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 syarat. Itu sahih dimiliki. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, ya, maka dia sahih li zatihi. Gitu, ya. Nah, lalu ada hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi itu, ya, dia memenuhi 5 syarat juga. Bedanya kekuatan hafalan hasan li zatihi ini, ya, hadis hasan li zatihi, hafalannya itu nggak sekuat orang yang diberikan nilai sahih li zatihi. Bisa dipahami akhwat beda sahih dan hasan secara signifikannya apa? Bisa Ya, dipahami. Ustazah. Gitu. Intinya dia punya 5 syarat juga, tapi syaratnya ini nggak sekuat 5 orang. Misalnya gini, dikatakan dia adil, ya adilnya nggak seadil perawi sahih li zatihi. Misalnya dia memiliki hafalan, ya hafalannya nggak sekuat hafalan sahih li zatihi. Begitu. Nah, jadi hasan li zatihi kurang lebih seperti itu. Dia memenuhi syarat yang 5 juga, tetapi kualitasnya di bawah sahih li zatihi. Begitu. Nah, kita lihat sekarang sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Nah, jika ada sebuah hadis derajatnya hasan li zatihi ini, ya. Tapi perawinya banyak. Lihat. Ada sebuah hadis diberikan label hasan li zatihi. Tetapi yang meriwayatkan hadis ini banyak banget. Maka naiklah derajat hadis itu ke sahih li ghairihi. Itu akhwat? Oke. Selanjutnya begitu juga ada hadis sahih li ghairihi. Ya kan? Sahih li ghairihi tidak sekuat sahih li zatihi otomatis. Ya. Tapi yang meriwayatkan banyak sekali sahih li ghairihi.
maka bisa jadi kalau dia banyak sekali berubah naik ke derajat sahih li dzatihi. Jadi sahih li dzatihi ini bisa jadi memang dia sahih, diberikan nilai sahih karena dia memenuhi syarat. Bisa juga kemungkinan dia menjadi sahih li dzatihi karena dia sahih li ghairihi dan banyak perawinya yang menyatakan oh ini sahih li ghairihi, sahih li ghairihi, sahih li ghairihi. Jadilah naik ke derajat sahih li dzatihi. Enten akhwat? Bisa dipahami? Oke, begitu juga dengan hasan li ghairihi. Ya, dia hasan li ghairihi yaitu dia mendapatkan nilai dari awal hasan li ghairihi tapi jumlahnya banyak, maka dia bisa berubah menjadi hasan li dzatihi. Enten akhwat? Urutannya dari 4 ke 1. Oh. Bisa dipahami? Bisa, Zah. Bisa ya? Nah, intinya kan dari bawah hasan li ghairihi. Ya, tapi banyak yang meriwayatkan hadis yang ini. Banyak yang meriwayatkan hadis ini, naiklah dia ke hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi banyak nih. Ada hadis yang dari awal dikasih label hasan li dzatihi. Misalnya kalau cuma dikit yang ngeriwayatkan ya udah dia hasan li dzatihi masih stay di situ. Tapi ternyata yang ngeriwayatin banyak nih di sini. Oh, naiklah menurut ulama ke sahih li ghairihi. Begitu. Begitu juga dengan sahih li ghairihi. Li ghairihi udah banyak nih hadisnya ternyata melebihi jumlah maksimal ya, maksudnya melebihi batasnya dan lain-lain, maka bisa jadi naik ke sahih li dzatihi dan seterusnya. Begitu ya. Jadi antuna kalau tahu sahih li dzatihi sama hasan li dzatihi ya sudah, antuna gampang untuk menjelaskan mana sih sahih li ghairihi itu ya gitu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, terus misalnya Antuna nanya, Suza, Hasan li ghairihi itu berarti siapa? Berarti Hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif, ya kan? Ini bukan hadis mardud ya. Hadis dhaif, tapi jumlahnya banyak. Makalah dia naik kemana akhwat? Ke Hasan li ghairihi. Antuna? Fahimna. Ya, gitu. Nah, ya, harus diingat. Hasan li dzatihi banyak jadi sahih li ghairihi. Dhaif banyak jadi hasan li ghairihi. Nah, itu aja yang paling harus diingat. Ya. Oke, selanjutnya. Hadis sahih. Nah, apa sih hadis sahih itu? Ya, sahih secara bahasa artinya adalah lawan dari kata as-sakim. Sakim artinya sakit. Wahuwa haqiqatan fil ajsam. Aslinya tuh dia dipakai untuk badan ya. Ada badan yang sakit, ada badan yang sehat. Majaz, tapi dia majaz hadis. Secara majaz aja, berarti majaz aja. Majaz itu berarti kan digunakan tidak pada tempatnya. Itu kan istilah saja. Aslinya ya nggak ada sakit sehat tuh nggak ada di hadis kan. Tapi istilah di badan, nah dikiaskan hadis ini seperti badan gitu ya. Jadi dia majaz. Wasairil ma'ani dan seluruh makna-makna lainnya gitu ya. Nah, jadi aslinya penggunaan sahih dan sakim ini atau sahih atau mari itu di badan ya. Tapi itu hakikatnya, hakikohnya. Tapi ada juga majaznya dipakai di hadis begitu. Nah, secara istilah, nah lihat ya, seperti yang biasa saya katakan kalau ada definisi, hafalkan pakai nomor biar mudah. Apa itu hadis sahih? Mata salah sanaduhu. Hadis yang sanadnya bersambung, gak boleh ada yang putus. Binaklil adli tabit. Ya, diriwayatkan oleh seorang yang adil. Yang ketiga orang yang dhabit, yang hafalannya kuat. Ya kan? An mislihi lahu artinya dari tingkatan 1 sampai tingkatan terakhir min ghairi syuzuzin ya, tidak ada syuzuz wala illah, tidak ada illah. Tidak ada kejanggalan dan tidak punya penyakit. Nah, inilah definisi hadis sahih. Gitu. Ya, hadis sahih. Ya, itu adalah definisi hadis sahih. Kita lihat apa sih maksud dari ittasala sanaduhu? Apa sih maksud dari sanad yang bersambung? Sanad bersambung itu apa saja? Ishtamalat ta'rif as-sabiq, ya, definisi di atas itu mencakup ala umurin, mencakup beberapa poin yajibu tawafuruha yang harus terpenuhi hatta yakuna al-hadisu sahihan, agar hadis itu dianggap sahih, ya.
Wahadhil umur, ya, yaitu 5 perkara ini atau 5 poin yang harus dipenuhi, ya kan syarat, Anda bilang tadi syarat hadis sahih ada 5. Nah, jadi dari tarif, akhwat, muncullah definisi setiap tarif gitu. Jadi gitu kalau belajar di syariah, tarifnya pun didefinisikan. Ditarif lagi si tarifnya, gitulah intinya. Ya. Lihat itu salah sanad. Tapi itu salah sanad. Wa huwa ma'nahu, arti dari sanad yang bersambung. Ma'anna kulla rawin min ruwatihi, bahwasanya setiap perawi dari seluruh perawi dari setiap tingkatan qad akhadahu mubasyaratan amman fauqahu. Dia harus mengambil langsung dari perawi di atasnya. Gitu. Ya, dia langsung mendengar dari perawi di atasnya. Min awwali sanad ila muntahahu. Ya, berarti dari uh, orang dari nomor 2 ambil dari nomor 1, orang nomor 3 ambil dari nomor 1, orang nomor 4 ambil dari salah. Orang nomor 2 ambil dari nomor 1, orang nomor 3 ambil dari nomor 2, orang nomor 4 ambil dari nomor 3 gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang hilang. Itu ya, itu namanya itu sanad, sanadnya bersambung. Yang keempat kok tiba-tiba keempat sih. Yang kedua, syarat kedua adalah adalah teruat. Perawinya harus adil. Apa sih definisi adil menurut ulama hadis? Ya kan? Adil itu adalah annakulla rawin, bahwasanya setiap perawi min ruwatihi, seluruh perawinya ittasafa bikaunihi, syarat pertama dia harus muslim. Ya, untuk menjadi adil dia pertama harus muslim. Yang kedua dia baligh. Yang ketiga dia harus akil. Yang keempat dia tidak fasik, ya, tidak pernah melakukan kejahatan. Wa ghairu mahrumin muru'ah, dan bukan orang yang muru'ah ini harga dirinya tercoret. Misalnya kalau zaman sekarang apa? Mahrumul muru'ah. Dia terkenal ternyata eh, pernah pacaran, terkenal ternyata apa lagi. Dan lain-lain lah ya, yang memperlihatkan bahwasanya dia ini muru'ah atau harga dirinya ini tercoreng. Gitu. Nah, kalau habis itu apalagi misalnya muru'ahnya jelek. Misalnya dia suka cewek, suka wanita, habis itu dia misalnya apalagi suka berbohong, atau suka terlambat ketika menghadiri majelis atau apa gitu ya. Nah, terus yang ketiga double teru, ya harus orang yang kuat ingatannya. Maksudnya apa? Annakulla rawin min ruwatihi, ya. Setiap perawi dari semua perawinya kana tamam, yaitu kuatan ingatannya sempurna. Baik itu ingatan dari hafalan di hati ataupun ketika menuliskan hadis. Ya, jadi dabtas sadri wa dabta kitab, yaitu hafalan ketika di kepala atau di dada, lalu hafalan ketika menuliskan gitu. Ya, nah itu harus kuat hafalan. Terus yang keempat syaratnya adalah tidak boleh janggal. Apa itu nggak boleh janggal? Dia nggak boleh punya penyakit namanya janggal. Apa itu janggal? An la yakuna al hadis syazan. Tidak boleh hadis itu janggal. Apa itu janggal? Nah, janggal adalah jangan sampai hadis itu mukhalafatus siqah. Hadis itu isinya orang yang kredibilitasnya diakui. Karena dia tidak boleh mukhalafatus siqah. Dia tidak boleh hadisnya itu, kandungan hadisnya ternyata berbeda, berselisih dengan seseorang yang siqah. Ya, gitu. Liman huwa awsaqu minhu. Jadi ada orang yang kredibel si A. Afwan, ana ralat sedikit ya. Si A kredibel. Tapi nggak boleh si A ini kredibilitasnya itu, ya si A yang kredibel itu maksudnya berkualitas bagus gitu ya. Dia boleh isi hadisnya itu mukhalafah. Mukhalafah itu Pak berbeda daripada orang yang lebih sikoh di atasnya. Gitu. Misalnya ada si B, dia punya nilai kesikohan menurut ulama 95. Ada si A punya nilai kesikohan, ya, nilai hafalan gitu ya. Anggaplah dia dikasih nilai ulama 90 gitu. Nggak boleh keadaannya di mana hadis itu syuzus. Syuzus itu apa? Hadis itu diriwayatkan oleh si A yang ternyata pemahamannya atau hadis ini, hukum yang dia dapati dari hadis itu menyelisihi hukum orang yang lebih bagus hafalannya daripada dia. Fahimtan akhwat? Asyudus? Fahimna sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya dia mukhalafah orang yang lebih hafalannya lebih rendah daripada dia, ya nggak apa-apa.
Kalau misalnya ternyata apa yang dia hafalin ini berbeda sama orang yang di bawahnya, orang di bawahnya yang doif kan gitu, yang mardut gitu, dianya enggak kayak gitu. Tapi kalau sama kayak gini, kita berbeda pendapat sama teman, tapi teman kita ini terkenal juara satu. Nah, kita nggak terkenal juara nih. Nah, maka pada saat itu kita dikenakan nilai buruk, ya, poin buruk yang bernama syudzuz, begitu. Selanjutnya, ada illah, dia tidak boleh berpenyakit. Maksudnya apa? Allah yakunal hadisu ma'lulan. Ilahnya di sini apa? Yang pertama, sababun ghamid khafi. Bisa jadi ada dia punya penyakit hadisnya ini, ya. Ghamid. Ghamid itu apa? Gelap. Atau bukan ghamid itu bukan gelap. Tersembunyi deh, ya. Yaqdahu sihhatal hadis. Ya, yaitu hadisnya ini memiliki sebuah penyakit yang tersembunyi atau samar-samar yang dia itu mencoreng, nah dah itu mencoreng kesahan hadis tersebut. Ma'anna zahir, meskipun secara zahirnya as-salamah minhu. Nah, hadis ini baik-baik saja gitu, ya. Jadi dipastikan hadis ini tidak ada ilah, ya, gitu. Jadi ilah ini yang tahu siapa? Ya ulama-ulama hadis yang memberikan nilai itu yang tahu ada ilah atau tidak. Meskipun hadisnya ternyata baik-baik saja nih, tapi kalau menurut ulama harus pastikan dia nggak ada ilah. Nah, ilah itu apa? Sababun itu khafi gitu, ya. Ada sebuah penyakit, ya kan? Anak nggak tahu jelasnya itu bisa jadi di perawinya atau bisa jadi dari hadis yang dia katakan, gitu kan? Dan itu samar-samar tersembunyi. Ana zahir salam minhu. Tapi kalau secara zahir orang yang nggak tahu hadis, gitu kan? Orang yang nggak meriwayat, nggak bermain di nggak muhadis lah gelarnya gitu, maka dia nggak kayak ini, nggak ngeh, nah gitu artinya. Ya, sekarang syaratnya, ya tabayyanu, syarat apa tadi? Hadis sahih, ya tabayyanu min syarh ta'rif. Jelaslah dari penjelasan ta'rif di atas bahwasannya syarat hadis sahih allati yajibu tawafuruha, yang wajib dipenuhi hatta yakunal hadis sahihan, agar sebuah hadis dianggap sahih, ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad, adalatur ruwah, dabutur ruwah, ada mul'illah, ada syudus. Fa'idha ikhtalla artinya adalah jika tercoreng, jika hilang. Nah, jika ikhtalla itu artinya ya jika hilang, ya. Syartun wahidun, jika hilang satu syarat min hadhihi syurut, dari 5 syarat di atas, fala yusammal hadisu hina izin sahihan, maka langsung hadis itu tidak lagi disebutkan hadis sahih gitu, ya. Jadi mereka masih 5 nih, tapi adil, tapi nggak adil banget. Valid tapi nggak kuat banget, nah gitu ya. Habis itu apa lagi misalnya, dia orang yang ittisalus sanad, tapi ternyata ada yang terpotong sanadnya. Nah, pada saat itu tidak lagi disebut hadis sahih. Contohnya apa? Contohnya adalah aina huwa, sampai itu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Lama lagi apa udah selesai? Udah ya? Sudah Bunda? Sudah 3 halaman belum? 1, udah 2, 3. Udah ya? Oh, oke, silakan. Ada nggak yang bisa sampaikan? Bisa dipahami atau tidak penjelasan saya? Ustazah, Ah, kalau hadis sahih li ghairihi gimana? ya tadi nanti Antuna lihat. Jadi sahih li ghairihi itu nanti definisinya satu, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi idza ta'addadat turuquhu. Yaitu hasan li zatihi tapi jumlahnya banyak. Langsunglah dia menjadi sahih li ghairihi. Jadi nggak ada definisi pastinya. Nggak ada penjelasan panjangnya sahih li ghairihi. Bisa dipahami? Ya. Nanti Antuna minggu depan anak ajar li zatihi. Nanti dari situ Antuna tahu ya bahwasanya sahih li ghairihi ini adalah hasan li zatihi idza ta'addada turuquh. Gitu ya, idza ta'addada turuquh, yaitu hadis hasan li zatihi jika jumlahnya banyak. Nah, sedangkan apa itu hasan li zatihi? Ya itu yang Anda katakan tadi. Dia sama seperti sahih li zatihi, cuma kualitasnya nggak sebagus secara kualitas ataupun kuantitas seperti sahih li zatihi. Maka dia hasan li zatihi. Jadi untuk dalam kondisi seperti ini, Antuna cukup hafalkan ini aja, 2 definisi aja, yaitu definisi sahih li zatihi
dan hasan li dzatihi gitu. Dan dhaif. Nah, kenapa? Karena untuk hasan li ghairihi definisinya adalah hasan li dzatihi idza ta'addadat suquh. Begitu juga untuk hasan li ghairihi definisinya adalah ad-dhaif idza ta'addadat turuquhu. Dhaif jadi banyak, dhaif kalau banyak jadi hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi jadi banyak, kalau banyak jadinya sahih li ghairihi. Begitu. Tentunya, akhwat bisa dipahami? Fahimna Ustazah. Mafhum ya? Oke. Hah, silakan. Kalau anak kalau jelasinnya banyak, takutnya nanti Atuna kebanyakan ngafal syafai. Kasihan. Ya, gitu. Ustaz, Gimana? mau nanya ya, yang bagian hadis Mhm, masyhur Aziz sama Gharib, misalkan ada sebuah hadis. mhm. Dia ini hadis ini punya 5 tingkatan. Nah, Misalkan di tingkatan ketiga cuma ada 2 orang, terus di tingkatan keempat ada 1 orang. Dia disebutnya hadis Aziz atau Gharib. gorib, gorib. Langsung turun ke gorib, ya. Oh, jadi Karena persyaratannya yang, gitu kalau ada Mhm. 1 langsung Gharib gitu, Ustazah. Iya, ya, benar. Karena yang dianggap dia menjadi, dia punya derajat dianggap dinilai dari semua tingkatan. Kalau semua tingkatan itu minimalnya 2, dia hanya langsung hadis aziz. Tapi kalau dari semua tingkatan, ada yang 10, tingkatan pertama, tingkatan pertama 9, kedua 7, gitu kan, ketiga 9 lagi. Lalu keempat cuma 1 orang. Nah, 1 orang ini disebut langsung hadisnya jatuh, ya, dari masyhur langsung berubah jadi apa? Gharib. Nanti, Ya, betul, alhamdulillah. nah, ya Jazakallah khair, karena Ustaz. iya wa iyyakum. Karena al mu'tabar min jami'i tabaqatis sanad. Nah, begitu kalau buku hadis atau ulumul Quran, ulumul hadis ya. Ya, al mu'tabar dianggap itu angkanya dari semua, semua di total, bukan di total, dilihat dari semua tabaqah, semua tingkat. Kalau dari semua tingkatan ini ada satu saja yang gharib, ya sudah. Ada satu yang perawi cuma 1 orang, ya kan? Ya sudah, berarti dia langsung gitu ke gharib. Gitu. Mhm. Ada lagi akhwat? Antuna baca buku ini deh. Apa judul bukunya ya? Judul bukunya Mustalahul Hadis. Tapi saya nggak tahu yang karangan imam mana. Takutnya Mustalahul Hadis banyak ya di dunia ini ya. Cetakan yang mana gitu. Ya, jadi jangan Antuna merasa cukup dengan buku di kitab saja. Enggak. Karena Antuna udah lihat soal aslinya, udah lihat belum? Soal 2023 yang kemarin. Udah pada lihat belum soalnya? Soal Bismillah. Waduh, soal masuk syariahnya. Belum lihat? Belum lihat? Waduh, kenapa belum Yang lihat? bisa. Enggak, belum. Yang Desember. Desember. Desember sih. Yang mana tuh? Bulan apa tuh kemarin? Bulan. April ya? Iya, April langsung. Iya, Mei. April, Mei kan? Ya, Mei. Ini apa gini? Bentar, lihat dulu soalnya itu. Ya, jadi soalnya tuh nggak tercover sama buku itu. Aduh, Antunas harus sering-sering memang buku Syafi'i yang Antuna baca. Terus buku usul fikih selainnya buku iktaf ya. Buku apa usul fikih selain buku iktaf? Saya juga nggak tahu apa buku usul fikih yang mudah, agak mudah gitu ya. Kalau fikihnya bisa Antuna pakai Al-Mulakhas Al-Fiqhi itu buku Syafi'i itu. Kalau Hajj 4 mazhab, mana nggak tahu buku apa. Nanti tanya Ustaz Syarul. Apa Ustaz buku yang bagus gitu ya? Tanya. Pokoknya tanya beliau lah semuanya. Buku kalau hadis tuh mustalahul hadis. Kalau ulumul Quran itu juga tidak bisa pakai al-mabahis fi ulumul Quran. Kalau qawaid fikih itu bisa yang dari ya juga ya. Nah, cuma yang tanya sama Ustadz buku fikih 4 mazhab yang agak ringan bacaannya
Habis itu sama buku apa tadi? Usul fikih gitu ya. Apa judulnya yang bagus? Apalagi pelajaran Antuna? Kalau tauhid kan bisa Antuna pakai kitab tauhid ya, yang selain buku idat, tapi buku idat juga bisa. Di atas itu Antuna download aja kitab tauhid yang versi up ya. Kalau buku idat kan cuma segelintir ya gitu. Apalagi pelajaran Antuna? Udah kan itu aja kan? Nah, Faraid juga pakai buku apa ya? Antuna pesantren pakai buku apa Faraid? Hmm? Pakai buku apa Faraid di pesantren? Ah, Mawaris. Pakai buku Mawaris. Silsilah saja. Apa Faraid? Silsilah. Buku silsilah ada Faraid. Ada. Adakah? Nah, Nggak pakai bisa. buku. Nah, pokoknya tanya Ustadz juga. Nah, pokoknya Bapak tanya beliau deh ya. Nah, gitu. Tanya Ustadz. Bagusnya apa Ustadz buku Faraid? Maksudnya selain buku yang di kitab ini. Karena Faraid itu ada soalnya tiga dua biji. Jadi kalau anak ini dari awal ya, Pak akhwat semuanya. Soal ganti-ganti selalu. Kadang-kadang ada eh, waktu di mana soalnya fikih semuanya. Kadang-kadang tuh soalnya banyak kan usul fikih sama tauhid. Kadang-kadang tiba-tiba kayak mustalahul hadis nyempil juga masuk. Ulumul Quran nyempil masuk. Kayak kemarin tiba-tiba faraid nyempil begitu kan. Nah, jadi itu kita nggak bisa pastikan. Kita ini nggak bisa pastikan. Nah, baik. Bentar ya. Aha. Tadi Anda mau bilang apa? Jadi buku itaf ini nggak mencakup semuanya ya. Jadi Antuna mumpung liburnya masih agak lama ini ya. Lama nggak sih liburan Antuna? Antuna 21 Agustus masuk ya. Sebulan tengah lagi lah. Sebulan berapa minggu kan? Sebulan 2 minggu let's say. Ya itu Antuna baca-baca buku yang lain gitu. Karena nanti pas sudah kuliah kan udah sibuk lagi. Nggak sempet lagi baca-baca buku yang lain gitu. Ya, jadi bikinlah sama kelasnya di kelas yang di Lipia atau yang alumni SMA gitu kan sama teman-teman alumni SMA-nya waktu khusus untuk belajar lagi gitu. Karena kan belajarnya cuma sebentar kan, bisa asar belajar, habis itu habis apa lagi, habis Isya belajar gitu kan. Siang tuh kan itu kosong, pagi kosong kan. Nah, jadi isilah waktunya dengan belajar yang lain gitu ya. Karena kalau anak pribadi belajar di ITAF ini membantu nggak membantu ya kan. Kalau Antuna ikut TO rajin, ya itu membantu tuh ya kan. Tapi dengan kondisi Lipia yang berubah-ubah ya, kadang-kadang tiba-tiba misalnya tarikh nggak masuk tuh berapa tahun terakhir, besok tiba-tiba masuk bisa, ya kan? Atau apalah pelajaran-pelajaran lain gitu ya, yang biasanya nggak masuk, tiba-tiba masuk. Nah, itu sering kayak gitu. Jadi kita nggak bisa dan kita nggak bertanggung jawab juga kan, Antuna gimana karena soal identitas itu kan selalu berubah-ubah begitu ya. Akhwat. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita sisa berapa? 9 menit lagi, alhamdulillah. Boleh dimatikan rekamannya? Tadi siapa yang rekam?